أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami sayangi, yang kami hormati seluruh dokter yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, khususnya di spesialis bedah toraks, kardia dan vaskular yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah. Kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kepada hari akhir, yaitu beriman kepada apa? Surga dan juga apa? Neraka. Khususnya, makanya saya beri judul yaitu melongo. Melongo itu apa ya? Melongo. Melongo apa melongo? Melongo itu menengok, melihat ya. Itu bahasa Indonesia ya, melongo juga. Nggak tahu di KBBI ada itu enggak ya? Melongo sing saya melihat dengan mata melotot ya. Tentang apa? Surga dan neraka. Dan ini termasuk rukun iman yang 5 atau rukun iman yang 6, tapi masuk apa? Rukun iman yang nomor 5. Jadi kalau panjenengan membaca kitab-kitab para ulama misalnya tentang rukun iman, di setiap pembahasan rukun iman itu ada hal-hal yang dibahas ya. Ada hal-hal apa yang dibahas. Begitu pula dengan ilmu kedokteran yang sedang panjenengan dalami sekarang, misalnya penyakit dalam itu ada khusus, ya ini spesialis tersendiri masing-masing. Rukun iman misalnya iman kepada Allah. Kita tahunya sekarang iman kepada Allah, tapi di kitab-kitab para ulama dibahas lebih detail lagi. Apa saja yang harus kita yakini tentang iman kepada Allah? Misalnya beriman kepada wujudnya Allah. Maksudnya Allah itu ada. Beriman kepada apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan-perbuatan khusus yang hanya Dia yang bisa melakukannya. Seperti yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, kemudian mengatur alam semesta. Itu apa? Beriman terhadap apa? Perbuatan-perbuatannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani apa? Wujudnya para malaikat, mengimani nama-nama dan juga apa? Tugasnya para malaikat. Dan juga di hari akhir yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu apa? Tentang surga dan neraka, itu merupakan salah satu cabang dari apa? Pembahasan rukun iman kepada apa? Hari akhir, yaitu mengimani apa? Surga dan juga apa? Neraka. Ya. Jadi antara pembahasan iman kepada hari akhir yaitu apa? Kita mengimani adanya surga dan apa? Neraka. Nah, sebelum kita membahas detail tentang surga dan neraka, maka di sini insya Allah saya akan menjelaskan di halaman yang ketiga ya, yaitu apa? Pokok-pokok keimanan pada hari akhir. Kalau dalam bahasa gampangnya yaitu pembahasan yang ada yang harus kita imani di antara apa? Pembahasan tentang apa? Hari akhir. Hari akhir ya ialah hari setelah kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhir ialah hari setelah kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada perjalanan yang begitu panjang, ya. Mulai umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti umat yang hampir terakhir dari umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya menunggu yaitu apa? Adanya hari-hari setelah hari akhir. Maka kita akan membahas pada hari ini. Di antara pokok-pokok keimanan hari akhir yang harus kita yakini yaitu apa? Mengimani adanya hari kebangkitan. Ya. Bahwasanya setelah nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dalam Al-Qur'an itu ada yang mengatakan 2 tiupan sangkakala. Ada dalam ayat lain menyebutkan apa? 3 tiupan sangkakala, ya ada khilaf atau maksudnya ayat saling mendukung, ya. Maka pada tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia. Saya dan panjenengan semuanya nanti akan apa? Dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Ini dalil bahwasanya apa? Nanti di hari kiamat setelah kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan apa? Dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kata Allah mengatakan dalam ayat 15, kemudian setelah kalian dimatikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kalian menjalani proses kehidupan di dunia ini, kalian apa? Akan benar-benar mati, ya. Jadi tidak ada yang bisa hidup selamanya. Dan masing-masing dari kita tidak tahu ya kapan kita akan apa diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus apa? Panik.
Seharusnya sekarang ini kita ini kondisinya apa? Panik dalam artian apa? Karena kita nggak tahu kapan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebagian manusia misalnya di masa sekarang diberikan info tentang apa? Gempa apa namanya? Mega trust. Wah, langsung seluruh Indonesia apa? Panik. Tetapi nggak ada manusia yang panik tentang apa? Diberitakan apa? Neraka sakor. Kata Allah mengatakan, "Masalakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Kata Allah mengatakan, mereka berkata, "Lam nakum minal musallin." Dahulu ketika di dunia kita bukan termasuk orang yang apa? Mengerjakan salat. Iya. Aneh kita ini ya. Kematian yang pasti menghampiri kita, kita tidak panik. Sedangkan gempa megatrust yang belum tentu menghampiri kita, namun secara teori itu pasti apa namanya itu mungkin akan terjadi. Kita apa begitu Bapak panik, keliru manusia sekarang. Ya, maka dari itu juga dan kita nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi hufatan uratan gurla. Ya, tidak akan melebar ya. Dibangkitkan itu di mana? Sebenarnya ada pembahasan lagi itu tentang hari kebangkitan itu sendiri ya. Di mana manusia nanti akan dibangkitkan. Di antaranya yaitu apa? Kita akan dibangkitkan dalam kondisi apa? Hufatan, uratan, gurla. Yaitu apa? Dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki. Kemudian apa? Uratan yaitu telanjang. Dan yang selanjutnya apa? Tidak berkhitan. Jadi nanti semua akan dibangkitkan dalam kondisi apa? Tidak beralas kaki. Kemudian apa? Telanjang dan juga tidak berkhitan. Tidak usah dibayangkan ya. Tidak beralas kaki. Tidak apa? Berkhitan. Kemudian apa? Telanjang. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya sama Nabi SAW ketika ditemukan atau berkata Nabi SAW tentang hadis ini. Ya Rasulullah, ayanduru ba'duhum ba'do. Apakah mereka akan saling melihat satu dengan yang lainnya? Ya, naudzubillah. Ya. Apakah mereka akan saling melihat ya Allah? Kan mereka telanjang, mereka tidak berkhitan, mereka apa? Tidak beralas kaki. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Al-amru asyaddu min hadha. Perkara pada hari itu lebih apa? Lebih pelik daripada apa? Saling apa? Memandang. Jadi di antara pokok keimanan kepada hari akhir, kita meyakini bahwasanya apa? Nanti kita akan apa? Dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pokok keimanan kepada hari akhir yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Kita mengimani adanya hari penghitungan dan juga apa? Hari pembalasan. Setiap orang akan dihitung seluruh amal solehnya. Termasuk apa? Termasuk yang dia ucapkan. Apakah dia berdusta, ataukah dia jujur, ya, ataukah dia mengadu domba, ya, ataupun yang lainnya dari perbuatan-perbuatan buruk, maka apa? Semuanya akan dihitung. Ini baru ucapan saja. Begitu pula matanya. Matanya itu dipakai untuk melihat apa? Semuanya akan apa? Dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu misalnya tentang ucapan. Dalam surat Qaf misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Kata Allah mengatakan, tidak ada satu kata yang diucapkan oleh manusia, melainkan adanya apa? Raqib dan juga apa? Atid. Perlu diketahui, Raqib dan Atid ini bukanlah nama malaikat, bukan. Ya, sudah pernah disampaikan insyaallah pada pertemuan kemarin. Raqib itu artinya apa? Malaikat yang senantiasa mengawasi. Atid ialah apa? Malaikat yang senantiasa apa? Mencatat. Raqibun atidun artinya sifat dari malaikat ini. Ya. Sifat dari malaikat ini yaitu apa? Mengawasi dan juga apa? Mencatat. Ya. Maka dari itu kata para ulama, setiap ucapan manusia itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan kita akan dihisap. Baik candanya itu akan dihisap ya. Kemudian kalau kita bercanda, apalagi na'udzubillah ada dusta di dalamnya, juga akan apa? Dihisab sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sungguh benar ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakur khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya apa? Dia berkata baik atau apa? Diam. Berkata baik itu kata para ulama ada dua. Ya, kata para ulama berkata baik itu ada dua. Yang pertama itu berkata baik karena memang secara zat perkataan itu adalah perkataan yang baik. Atau mengucap ucapan yang baik yang secara zat bahwasanya apa? Ucapan itu ada ucapan baik. Contohnya apa? Membaca Al-Quran. Itu secara zatnya sendiri apa? Adalah apa? Ucapan-ucapan apa yang baik. Kemudian misalnya apa? Berzikir. Ya, secara zatnya itu sendiri sudah adalah ucapan apa? Ucapan yang baik. Yang kedua kata para ulama, ucapan yang baik ya tentang ucapan yang baik. Yang kedua yaitu apa? Ucapan yang baik karena tujuannya atau kegunaannya.
Mohon maaf, sekalipun itu berdusta dalam kondisi tertentu, saya mengatakan, saya beri tanda kutip yaitu dalam kondisi tertentu, bahkan ucapan dusta itu bisa apa? Dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kapan? Ketika memang tujuannya baik. Contoh, kita diperbolehkan berdusta dalam 3 kondisi. Kondisi apa aja? Siapa yang tahu? Yang pertama apa? Berperang, betul, betul sekali. Al-harbu kaidun. Katanya selalu mengatakan, perang itu tipu daya. Antum bujui musuh itu boleh, ya. Perang kok sudah. Yang kedua apa lagi? Hah? Mana yang jawab ini? Yang jawab yang mana? Jangan mulu kucing, harus berani ya. Kayak beliau nih berani langsung begini ya. Yaitu apa? Mendamaikan 2 orang yang berselisih. Betul. Misalnya dokter Fulan sama siapa jenengan namanya? Robani, dokter Robani misalnya sama dokter tadi siapa? Alfian ribut ya. Kemudian dokter Akbar mendamaikan, bujuk enggak. Alfian itu enggak begitu. Dia tuh cuma di WA aja kayak begitu. Padahal ya serius-serius Asi juga pengen manggel ya. Didustai tentang apa? Sifatnya dokter Robani misalnya dokter Alfian. Begitu ketika datang dokter Alfian, ketika datang ke dokter Robani, dokter Alfian enggak begitu. Sebetulnya maksud dokter Alfian itu begini lah. Itu boleh. Yaitu apa? Mendamaikan 2 orang yang sedang apa berselisih itu boleh. Ya, berdusta. Nah, ini ucapan yang baik secara apa? Yang baik tetapi apa? Ada kedustaan di dalamnya. Yang ketiga apa? Ah, enggak pernah melakukannya. Hah? Hai, masya Allah. Berarti ini pelakunya ini ya. Ya itu, loh, iya. Nah, ini sudah menikah tapi beliau ya. Sudah menikah. Oh, berarti betul. Itu pelaku berarti. Ya itu apa? Berdustanya seorang suami atau istri kepada pahlawan jenis. Tapi bukan berdusta dalam tanda kutip ya. Misalnya dia mau keluar padahal berselingkuh. Ini enggak ya. Berdusta misalnya gimana? Oh, Masya Allah, makin hari kamu makin cantik, wajahmu semakin mengkilat, Masya Allah. Padahal berminyak, maksudnya tujuan hatinya itu ya. Nah itu boleh ya, ya. Bodinya kamu sekarang tuh Masya Allah makin bagus ya dalam hatinya. Tapi apa? Padahal semakin apa? Semakin gemuk ya, misalnya begitu. Nah itu boleh ya. Nah maka dari itu ucapan yang baik tetapi tujuannya hanya untuk apa? Menyenangkan dari 3 hal ini boleh. Tetapi selain daripada ini berbohong, selain dari 3 keadaan ini tidak boleh. Bercanda, kondisinya berbohong, dalam artian kalau bukan suami istri tidak boleh. Misalnya nggak dilakukan, mohon maaf, para komika ya, yang mereka itu menyenangkan hati orang lain, tetapi apa? Isinya bercanda dengan kedustaan, itu apa tidak tidak boleh. Ya. Tapi kalau suami istri boleh. Ya, kalau suami istri apa? Diperbolehkan. Jadi yang kedua yaitu apa? Adanya hari apa? Penghitungan amal. Jadi setiap amal akan dihitung. Bahkan mata yang memandang. Ya, mata yang memandang kan dilihat ya. Ya ini kelihatannya melihat ke sana. Padahal apa? Melihat roknya wanita yang di atas paha misalnya. Na'udzubillah. Itu kan dihisab Allah SWT. Allah tahu itu semuanya. Ya, Allah tahu semuanya. Misalnya mendengarkan di headset yaitu apa? Yani hal-hal yang tidak bermanfaat dari nyanyian-nyanyian, naudzubillah. Maka dari itu apa? Hendaknya harus berhati-hati dari setiap apa? Langkah kita atau perbuatan kita, karena kan apa? Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-25 sampai 26, Allah mengatakan, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Kata Allah mengatakan, "Inna ilaina iyabahum." Sesungguhnya kepada kita tempat kembali mereka, dan sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita kata Allah tentang apa? Tentang hisab mereka. Jadi semuanya akan dihisab. Na'udzubillah kalau seandainya apa? Kita terkena hisab dalam kondisi apa? Banyak dosa. Kemudian yang ketiga, di antara pokok keimanan yang harus kita yakini, yaitu apa? Mengimani adanya surga dan juga apa? Neraka. Kita harus mengimani adanya surga dan juga apa? Neraka. Ya. Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-15 dan juga apa? Ayat yang ke-13 sampai 14, kata Allah mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kelihatan tulisannya ya? Oh, kelihatan, Masya Allah. Kata Allah mengatakan innal abrara lafi na'im, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan lafi na'im, berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fajir, orang-orang jahat ya, mereka kenapa? Berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang tinggal memilih di dunia, ingin berbuat kebajikan atau ingin berbuat kebusukan. Ya. Ingin berbuat yang baik atau ingin berbuat yang jahat. Semua kembali kepada keputusan kita masing-masing. Maka dari itu, berhati-hati tentang apa? Surga dan juga apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Tentang
mengiman kepada hari akhir. Yang keempat, yang terakhir, yaitu apa? Mengimani fitnah dan juga ada azab kubur dan juga apa? Nikmat kubur. Apa sih fitnah kubur? Fitnah kubur itu kata para ulama, pertanyaan di dalam kubur. Ya, kalau ditanya, oh ini sekarang mereka dalam fitnah kubur, bukan ini terfitnah, tidak. Fitnah itu artinya apa? Ujian. Ya, fitnah itu artinya apa? Ujian, maksudnya ujian kubur. Di hadis yang begitu panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika sudah mengubur salah seorang sahabat, Nabi SAW duduk sambil apa? Memegang ranting kayu dan dia juga apa? Mengorek-ngorek, yakni apa? Menggesek-gesekkan ranting tadi ke tanah. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana orang-orang fajir dan orang-orang yang soleh ketika didoafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mengerikannya. Ya. Misalnya, kalau orang fajir ketika ruhnya dicabut Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Seperti air yang keluar dari mulut teko. Ya, ketika dalam artian mulut tekonya yang bersih ya, lancar sekali, yaitu apa? Dicabut ruhnya oleh siapa? Oleh malaikat maut ya. Dan tidaklah setiap di pintu-pintu langit melainkan apa? Ketika ditanya siapa ini, oh ruhnya fulan min fulan, orang yang soleh, maka apa? Semuanya akan berebut untuk apa? Membawa ruh ini tadi. Ada pun sebaliknya orang-orang yang berbuat kemaksiatan ya ketika akan dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala mengerikan sekali seperti apa? Seperti kapas basah yang apa? Yakni yang tercantol, apa tercantol ya? Yang tercantol itu bahasanya gimana ya? Yang tersangkut. Yang tersangkut di mana? Di kawat yang berduri. Untuk bayangkan ya, ada kawat ya, kemudian ada apa? Ada kapas yang basah, kemudian tercantol. Gimana? Ada sebagian yang nyantol, sebagian apa yang bisa tercabut. Ini menunjukkan kondisi orang-orang yang dicabut, orang-orang yang fajir, yaitu apa? Ruhnya itu dipukul oleh malaikat sehingga apa? Ruhnya tercerai-berai. Sebagian mungkin masih nyantol, sebagian apa mungkin sudah lepas. Nauzubillah. Ya. Maka ini kita mengimani adanya apa? Azab kubur. Begitu mengenai fitnah kubur. Di dalam kubur itu manusia ditanya tentang apa? Man rabbuka, siapa nabimu, siapa robmu, ya. Kemudian siapa nabimu, ya. Ada nih ya nih kiai ya atau siapa yang ngawur ketika ditanya siapa robmu ya siapa robmu Habib fulan ya ini naudzubillah ini kufur loh ini ketika ditanya rob seharusnya kita menjawab apa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi SAW ada sebagian mohon maaf mungkin ada Habib ya kembali lagi membahas masalah itu ada Habib yang mengatakan apa man rabbuka Habib fulan wah ini naudzubillah ya naudzubillah ini mengajarkan apa kesyirikan secara langsung ini naudzubillah. Nah, kemudian selanjutnya tentang surga dan juga apa? Neraka. Kita akan bahas tentang ini tentang surga dan neraka, yaitu apa? Ada beberapa keyakinan yang harus kita yakini tentang apa? Surga dan juga apa? Neraka. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita yakini tentang apa? Surga dan juga neraka. Yang pertama yaitu apa? Surga dan neraka itu benar adanya dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang surga dan neraka. Ada. Iya. Buktinya apa? Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kita harus apa? Berlindung dari apa? Dari api neraka dan juga apa? Meminta ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi surat yang disampaikan di dalam PowerPoint di atas yaitu apa? Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-131 hingga 133. Kata Allah Ta'ala mengatakan wattaqun naral lati iddat lil kafirin. Dan hendaknya kalian takut atau menjaga diri kalian dari api neraka iddat lil kafirin yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Dan tentang surga kata Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegera kalian apa? Meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Meraih apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu diciptakan. Jadi ini bukanlah hayalan, bukanlah apa? Dongeng, ya. Buktinya apa? Kok surga dan neraka itu sudah ada, ya pasti apa sudah nggak ada keraguan tentangnya. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah melihat para penduduk surga dan juga apa sudah melihat apa para penduduk apa neraka. Misalnya tentang para penduduk neraka, kata Nabi SAW mengatakan sinfani min ahlin nar lam ara min qablu atau lam ara qablahuma. Ada dua penduduk neraka yang sebelumnya aku belum pernah melihat gimana model siksanya. Ya. Ada dua penduduk neraka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa? Yang belum pernah aku lihat siksanya. Berarti ini menunjukkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah melihat apa? Para penduduk apa? Neraka. Ada di antara lagi misalnya Nabi SAW sebutkan yaitu apa? Orang-orang yang dia itu ususnya terburai. Ya ususnya terburai.
kemudian dia berputar-putar seperti berputarnya keledai di penggilingan, yakni apa? Penggilingan kedelai. Ya, berputarnya keledai di penggilingan apa? Kedelai. Antum tahu penggilingan kedelai yang tradisional yang ditarik sama keledai? Pernah lihat apa tidak? Jadi ini lingkaran seperti ini ya. Kemudian ada dua batu, yang satu begini, satu begini. Ya. Kemudian apa? Ini ada apa? Ada keledai yang mengitarinya. Itu di bawah batu itu ada kedelai-kedelai yang akan ditumbuk. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan, ada yang nanti orang yang ususnya terburai, kemudian dia berputar-putar seperti apa? Berputarnya keledai, dia apa? Penggilingan kedelai. Nah, siapa mereka ya Rasulullah? Yaitu mereka orang-orang yang dahulu ketika di dunia dia mengajak manusia kepada hal-hal yang ma'ruf, tetapi apa? Justru dia melakukan hal-hal yang mungkar. Kemudian mereka ketika di dunia mengajak manusia agar apa? Tidak melakukan hal-hal yang mungkar, tetapi apa? Justru mereka mendatangi hal-hal mungkar tadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi surga dan neraka itu apa? Sudah ada, dan kita apa? Tidak boleh apa? Ragu tentang apa? Surga dan neraka. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Di antara keyakinan kita tentang surga dan neraka, yaitu apa? Surga dan neraka yang kedua yaitu apa? Sudah ada. Ya, sudah ada. Buktinya apa? Lihat di ayat Ali Imran tadi, di ayat 131 hingga 133. Lihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketika menyampaikan uiddats lil kafirin sama uiddats lil muttaqin. Uiddats ini kalau dalam bahasa Arab menggunakan fiil madhi, yaitu apa? Kata kerja lampau. Kalau bahasa Inggris apa kata kerja lampau? Past tense ya. Lihat, uiddat sudah dipersiapkan ya. Nabi SAW atau Allah Taala mengatakan yaitu apa? Menggunakan kata-kata uiddat dan dalam bentuk majhul. Majhul itu kalau dalam bahasa kita kalimat-kalimat yakni pasif ya. Uiddat sudah bentuknya madhi dalam bentuk lampau, dan juga apa? Bentuknya lagi yang kedua yaitu apa? Pasif. Uiddat kan asli kalimatnya itu a'adda yu'iddu. Artinya apa? Menyiapkan. Tapi ketika berganti dengan uidda itu berarti apa? Disiapkan. Berarti neraka di antara keyakinan kita dan juga surga di antara keyakinan kita, yaitu apa? Bahwasanya surga dan neraka itu apa? Sudah diciptakan, ya. Dan yang paling banyak nanti masuk neraka, mohon maaf, kata Nabi SAW mengatakan yaitu apa? Para wanita. Jadi wanita ini berhati-hati ya. Meskipun di sini ada 2 atau 3 wanita, ini nasihat untuk apa? Kaum wanita. Kenapa kok wanita itu banyak masuk neraka? Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku pernah ditampakkan surga, diperlihatkan surga kepada diriku. Dan ternyata yang paling banyak menghuni surga itu siapa? Al-fuqara, yaitu orang-orang apa? Fakir, orang-orang miskin. Jadi dengan kalau semakin kaya sebetulnya bukan tidak boleh jadi kaya ya, tidak ya, bukan tidak boleh menjadi apa kaya. Kalau misalnya tentang misalnya hadis Abdurrahman bin Auf yang kalau mungkin para jenengan pernah dengar ya, yaitu apa? Abdurrahman bin Auf ketika masuk neraka saking kayanya dia berjalan dengan apa? Merangkak. Kalau pernah dengar ya. Wallahu a'lam, sependek yang saya tahu, sependek yang saya baca dari penjelasan dari para ulama, hadis yang dibawakan oleh sebagian ustadz tentang bahwasanya Abdurrahman bin Auf yang begitu kaya kemudian masuk ke dalam neraka dalam kondisi apa mohon maaf, masuk ke dalam surga dalam kondisi merangkak, itulah hadis yang palsu. Ya, sebagian ulama menghukumi hadis sebagai hadis apa? Hadis yang lemah, ya. Karena Abdurrahman bin Auf adalah 10 orang yang dijamin masuk ke dalam apa? Surga. Nah, memang kenapa kok orang-orang fukara itu yang paling banyak masuk surga? Lah apa yang mau dihisap? Pertanyaan, apa yang mau dihisap? Lihat sebagian sahabat, di antara misalnya Mus'ab bin Umair, ya. Kematiannya Mus'ab bin Umair ini membuat Abdurrahman bin Auf menangis. Ya, kematiannya Mus'ab bin Umair ini membuat Abdurrahman bin Auf menangis. Kenapa? Abdurrahman bin Mus'ab bin Umair itu adalah seorang sahabat yang ketika mati hanya punya 1 lembar pakaian. 1. Jenengan berapa? Saya berapa? Banyak. Pakaian olahraga ada sendiri kan? Pakaian sholat ada sendiri. Pakaian tidur ada sendiri. Pakaian apa lagi? Pakaian ketemuan dengan dokter-dokter ada sendiri. Oh, Masya Allah, lengkap kita. Dan Mus'ab bin Umair. Kematiannya membuat Abdurrahman bin Auf menangis. Kenapa? Ketika diletakkan pakaian ini di atasnya, maka kakinya kelihatan. Ketika diletakkan apa? Di bagian bawahnya, maka apa? Atasnya kelihatan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Untuk menutupi pakaian yang menutupi bagian yang atasnya,
Sedangkan yang bagian bawahnya ditutupi dengan apa? Daun idkhir, ya, dedaunan ya, dedaunan agar apa? Ditutupi. Subhanallah. Kemudian ketika ini Abdurrahman bin Auf mendengarkan Mus'ab bin Umair, dia berkata di antara maknanya yaitu apa? Kami takut, kata Abdurrahman bin Auf, kekayaan yang ada pada kita sekarang yaitu apa? Merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia saja, dan nanti di hari kiamat kita justru tidak mendapatkan apa? Apa-apa. Padahal Abdurrahman bin Auf itu adalah orang dari 10 orang yang dijamin masuk ke dalam apa? Surga. Makanya nggak perlu kita itu sebenarnya berambisi tentang apa? Urusan tentang apa? Dunia. Ya. Jabatan. Ya. Sekali lagi saya mengatakan, bukan saya melarang jenengan jadi dokter yang Masya Allah mahir. Tidak. Jadi orang kaya. Tidak. Silahkan. Ya. Tetapi jangan mengejar apa? Dunia. Karena dunia itu meskipun kita tidak ngoyo-ngoyo, dunia akan datang. Kata Nabi SAW mengatakan sesungguhnya rezeki itu akan datang kepada kalian sebagaimana maut mengejar apa? Mengejar kalian masing-masing. Dan lihat Nabi SAW mengatakan setelah itu, wattola'tu finnar, dan aku ditampakkan atau aku melihat neraka, fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Ternyata di neraka itu yang paling banyak penghuninya siapa? Para wanita. Maka dari itu dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlihan nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian itu justru menjadi apa? Orang yang paling banyak menghuni apa? Neraka. Kemudian para wanita di masa itu bertanya sama Nabi SAW, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Wanita itu paling banyak masuk neraka. Kata Nabi SAW mengatakan, tukthirnal la'an wa yakfurnal ashir. Kata Nabi SAW mengatakan, karena kalian itu banyak melaknat dan kalian itu apa? Banyak mengkufuri apa? Nikmat suami. Ya apa tidak? Yang sini sudah bersuami. Kalau misalnya kita ngasih sesuatu, kemudian suatu ketika kita nggak ngasih sesuatu, istri terkadang apa? Apa sih mas nggak bawa oleh-oleh jenengan tuh? Ada seperti ini. Wanita tuh begitu ya, hati-hati ya. Jangan kalau ada wanita seperti ini dinasihati betul-betul. Ya, jangan sampai naudzubillah itu istri kita kemudian apa? Dia masuk neraka. Jangan. Dinasihati misalnya. Yaitu apa? Suatu saat udah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pernikahan, 7 tahun pernikahan, dikasih nafkah terus. Suatu ketika qadarullah istrinya, suaminya sedang apa? Jatuh. Lalu dia mengatakan, aku nggak pernah dikasih nafkah lagi sama kamu. Naudzubillah. Aku tidak pernah dapat nikmat lagi dari kamu. Na'udzubillah. Itu ucapan-ucapan kufur yang berbahaya dan terjadi pada banyak wanita pada masa sekarang dan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ya. Jadi wanita siapapun ya, kalau seandainya suaminya qadarullah sedang jatuh, sedang sedang apa, sedang terperosok, tetapi apa dia benar-benar masih mencari nafkah, maka jangan sampai apa ada keluar kata-kata yaitu apa seakan-akan nggak pernah dikasih hujan, padahal dikasih hujan terus suatu ketika kering 1 hari, ya hilanglah kebaikan-kebaikan suami. Maka dari itu paling banyak penghuni neraka itu siapa? Para wanita. Hendaknya berhati-hati. Lalu kemudian yang ketiga, di antara yang kita yakini tentang surga dan neraka yaitu apa? Surga dan neraka itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala kekal. Ya, kekal. Ada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa? Kekal di dalamnya atau kekal selama-lamanya. Di antara yang Allah jadikan kekal ya, yaitu apa? Surga dan nerakanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah inginkan apa? Kekal. Banyak sekali ayat-ayat ya yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu makhluk dan dia adalah makhluk yang akan kekal abadi. Kata Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, kata Allah mengatakan khalidina fiha abada dzalikal fauzul azim. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang kenikmatan surga, kata Allah mengatakan apa? Khalidina fiha abada. Mereka semua kekal di dalamnya, orangnya dan surganya akan kekal. Terus akan mendapatkan kenikmatan. Kata Allah mengatakan dzalikal fauzul azim. Itulah apa? Kemenangan yang hakiki. Kemenangan hakiki itu bukan Indonesia lawan Singapura, ya Indonesia lawan Taiwan, ya enggak. Kemenangan hakiki itu ialah apa? Kita dikeluarkan dari surga dan dimasukkan ke dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Kata Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Kata Allah mengatakan, barang siapa yang dibebaskan dari api neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, maka apa? Faqad faz. Maka itu adalah apa? Kemenangan. Maka sudah selayaknya ya kita setiap hari, bahkan setiap saat kalau bisa, kita minta apa? Surga dan juga apa?
minta surga dan berlindung dari apa? Api neraka. Api neraka. Jangan diselipkan doa ini. Tapi apa? Diberikan ruang khusus bahwasanya apa? Kita minta surga dan berlindung dari apa? Api neraka. Gimana doanya? Gimana doanya minta surga dan neraka? Minta surga dan berlindung dari api neraka. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia bisa, ya Allah saya minta surga dan berlindung dari api neraka. Bisa. Bahasa Arabnya gimana? Kalau saya pengen, kan kalau dalam sholat kan kita harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau nggak dalam bahasa Arab, maka dalam apa? Hati. Gimana minta minta surga dan berlindung dari api neraka? Gimana? Loh, nggak pernah minta ini. Wah, subhanallah. Mintanya pakai bahasa Indonesia ya? Enggak juga. Wah, ini lebih parah lagi tuh. Gimana? Minta surga dan beri api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Hafal apa tidak? Tahu ulang ya doanya. Allahumma inni as'alukal. Kalau misalnya kita ingat istri ya, harus ingat istri ya. Dan juga anak-anak. Ganti domirnya. Domir itu kata gantinya, kata ganti orangnya. Berarti gimana? Kalau misalnya kita minta untuk pribadi, maka apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Siapa yang belum hafal? Jangan malu. Coba sama-sama. Kalau doa minta surga gimana? Allahumma inni as'alukal jannah. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon kepada Engkau yaitu apa? Surga. Wa a'udzubika minan nar. Artinya apa? Dan aku berlindung kepada Engkau dari apa? Api neraka. Harus. Siapa yang belum berdoa ini? Harus ya, harus ya. Nah, kalau misalnya ingat istri gimana? Ingat istri, ingat anak, ya, ingat orang tua, apalagi orang tua sudah meninggal, ya kan? Kemudian mengingat teman-teman, ya, yaitu apa? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sama, yaitu apa? Ya Allah, kami memohon kepada Engkau yaitu apa? Surga, dan juga apa? Kami memohon kepada Engkau yaitu apa? Berlindung dari apa? Api neraka, api neraka. Makanya itu kalau jadi khotib tuh repot ya. Dulu ada teman kami langsung ketika selesai sholat Jumat, khotibnya bakhil, kata teman kami. Loh kenapa? Saya kan nggak sadar ya. Dulu awal-awal belajar bahasa Arab. Gimana nggak bakhil? Wong dia di atas mimbar dia mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah aku minta surga. Lah kita juga mau. Dia minta untuk dirinya sendiri. Enggak, makanya dari khotib itu yaitu apa? Harus tahu. Ini kalau jenengan disuruh doa misalnya harus menggunakan domira bagi kita. Misalnya kalau meminta ilmu bermanfaat bagi apa? Kalau misalnya sendirian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Diganti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya, itu bersama-sama. Kemudian tentang neraka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 168 dan juga 169. Kata Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada," kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kekufuran dan melakukan kezaliman, Allah Subhanahu wa sekali-kali tidak akan pernah mengampuni mereka dan juga tidak akan pernah menunjukkan kepada mereka sebuah jalan kecuali apa? Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju kemana? Ke neraka jahannam. Khalidina fiha abada, yaitu apa? Mereka akan kekal di dalamnya. Dalam hadis ya, kata Nabi SAW ketika sudah masuk penghuni surga dan juga sudah masuk penghuni neraka, ada kehidupan itu seperti apa? Seperti kambing diibaratkan dalam sebuah hadis, seperti kambing yang disembelih di depan mereka. Lalu Allah Taala berfirman dalam diskusi, kata Allah mengatakan, "Khuludun fala mauta lakum." Kalian semuanya akan kekal di dalamnya, fala mauta lakum, dan apa? Kalian tidak akan ada lagi merasakan kematian kecuali apa? Kematian yang satu, yaitu apa? Kematian saat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak ada lagi. Begitu pula penghuni neraka, kata Allah mengatakan, khuludun fala mauta lakum. Kalian akan kekal di dalamnya dan kalian apa? Tidak akan lagi merasakan kematian. Hati-hati. Berarti apa? Surga dan neraka itu apa? Kekal, ya. Jadi keliru. Kalau mungkin jenengan dulu pernah tahu buku ternyata akhirat tidak apa? Tidak kekal. Pernah baca buku ini? Tidak pernah tahu. Itu buku paling rame dulu, dalam artian paling rame bantahannya dari para ulama, di antaranya MUI juga, yaitu pada buku ternyata akhirat tidak kekal. Na'udzubillah. Ya. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang mati dari kesyirikan, mereka akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Kemudian selanjutnya, yaitu apa? Di antara keyakinan kita yang keempat, yaitu apa? Surga dan neraka itu sudah ditentukan siapa penghuninya. Ya, fulan termasuk kita semua, kita ini nggak tahu. Yaitu apa? Kita masuk surga atau neraka. Lantas timbul itu pertanyaan di dalam benak kita. Kalau begitu, kalau sudah ditentukan, kenapa kok kita apa beramal? Para sahabat ketika itu, Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda bahwa seluruh penduduk surga dan neraka itu sudah ditentukan pemiliknya. Siapa yang memiliki sudah ditentukan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fafima na'mal? Untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Uang sudah ditentukan apa? Penghuni surga dan juga apa? Penghuni neraka. Apa kata Nabi SAW mengatakan? Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jis. Ya, kata Nabi, tetaplah kalian bersemangat dan juga apa? Jangan kalian apa? Lemah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, kata Nabi mengatakan apa? Yaitu apa? Semua nanti akan dimudahkan sebagaimana dia diciptakan. Maksudnya apa? Kalau kita memang adalah penghuni surga, maka akan diciptakan mudah untuk apa? Melakukan amalan-amalan soleh. Semua nanti akan mengukur kemampuannya masing-masing. Kira-kira kalau kita ini ngajinya masih begini-begini aja, kira-kira gimana kita bisa jadi apa? Penghuni apa? Surga. Wong kita ngajinya apa? Begini-begini saja. Wong kemudian apa misalnya kita urusan dunia kita begitu berambisi, tapi urusan akhirat kita santai-santai saja, maka gimana kita bisa menjadi penghuni apa surga? Mustahil, ya. Mustahil kita bisa menjadi apa penghuni surga. Maka dari itu dunia ini tuh hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya dunia itu ya seharga sehelai sayap nyamuk, kata Allah Ta'ala mengatakan, kalau seandainya dunia itu seharga sehelai sayap nyamuk, masako al kafir, maka kata Nabi SAW mengatakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kepada orang kafir. Buktinya apa dunia ini hina? Buktinya apa orang kafir juga dikasih, orang muslim juga apa dikasih. Itu buktinya dunia ini hina. Antum jenengan sebagai seorang muslim jangan khawatir masalah apa rezeki. Allah kan jamin. Lo orang kafir saja yang tidak sholat, yang tidak berpuasa, yang tidak tunduk sama perintah Allah, yang tidak mau berhaji, ya mungkin mereka mau bersedekah, tapi dia tidak mau masuk Islam. Allah kasih rezeki. Apalagi antum yang mengerjakan apa sholat, Allah akan jamin apa rezekinya. Maka jangan khawatirkan tentang masalah rezeki. Ya, di antara ya hal yang mendatangkan rezeki yaitu apa? Antum bersilaturahim sama orang tua. Ya, misalnya jauh dari orang tua, silaturahim itu yaitu apa? Kepada ayah, ibu, kakak, adik, sepupu, paman-paman. Paman itu paman-paman dari jalur bapak atau ibu itu silaturahim. Itu bisa mendatangkan apa? Rezeki. Dan ingat sekali lagi, rezeki itu tidak selalu dalam bentuk apa? Uang, saldo rekening bertambah. Tidak. Jenengan tambah cerdas itu rezeki. Jenengan punya anak soleh itu apa? Rezeki. Jenengan tidak punya hutang itu apa? Rezeki. Ada yang punya hutang hari ini? Oh banyak. Apalagi yang punya pinjol, ada yang punya hutang pinjol? Jangan sampai ya. Maka banyak saya lihat orang-orang di luar sana kaya-kaya tapi apa? Kreditannya banyak. Nauzubillah. Nggak punya hutang itu apa? Nikmat dari antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sifat-sifat neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di judulnya sifat dan kengerian neraka, di atasnya ada judul sifat dan kengerian neraka. Ada di judul awas. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengabarkan kepada kita bagaimana panasnya api yang dalam neraka. Ini panasnya ya. Ini baru panasnya. Kata Nabi SAW dari Bukhari dan Muslim, kata Nabi mengatakan, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adama juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannama. Kata Nabi SAW mengatakan, api yang dipergunakan oleh kalian, ya untuk masak, untuk apa lagi, untuk urusan dunia, kata Nabi SAW mengatakan itu hanya 1/70 dari apa? Panasnya api neraka. Dari sini saja kita sudah tidak bisa membayangkan gimana panasnya. Kalau api dunia, sebagian api dunia dan seluruhnya itu 1/70-nya. Ya sudah habis kita. Tidak bisa apa? Tidak bisa lagi merasakan yang namanya apa? Kenikmatan. Kemudian di neraka kata Allah Ta'ala mengatakan dari Imam Muslim, kata Nabi SAW sabda yaitu apa? Yu'ta bi jahannam yauma idzin. Nanti neraka jahanam kelak akan didatangkan kepada manusia.
Pada hari kiamat laha sab'una alfa zimamin, yang di mana neraka ini punya 70.000 tali kekang atau punya 70.000 tali, yang di setiap talinya akan apa? Ditarik oleh 70.000 malaikat. Antum hitung ada berapa? Ada 70.000 tali, ditarik berapa? 70.000 malaikat setiap talinya. Berarti ada berapa malaikat? Berapa? 70.000 kali 70.000 berapa? 49 tambah nolnya berapa? 1, 2, 8. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 490 juta. Betul ya? Betul, 490 juta. Ya, 490 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bukan. 4.900.000, 900 juta malaikat. Anda bisa bayang. Tapi itu dalam hitungan apa? Hitungan kita. Subhanallah. Satu orang ditarik oleh berapa? 70.000 apa? 70.000 tali kekang. Yang setiap tali kekangnya ditarik oleh apa? 70.000 apa? Malaikat. Siapa yang bisa kabur? Siapa yang bisa kabur? Tidak ada yang bisa kabur. Kemudian juga pada hari kiamat kelak. Sebentar. Bismillah. Di antaranya juga disebutkan bahwasanya pada hari itu nanti manusia akan mengingat lagi perbuatannya. Kata Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, "Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Kata Allah mengatakan, dan pada hari kiamat kelak diperlihatkan neraka jahanam. Manusia akan mengingatnya kembali, yaitu apa? Amalan-amalan yang dahulu pernah apa ditinggalkan, tetapi apa? Tidak berguna lagi, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Makanya dunia ini darul bala. Dunia itu tempatnya apa? Ujian. Kalau nggak mau diuji berarti apa? Mati kemudian masuk ke dalam apa? Surga. Itu kalau apa? Kalau masuk. Pertanyaannya, kita masuk apa tidak? Jadi kalau mengatakan, ya Allah ujian saya kok berat. Lah, memang betul. Dunia itu tempatnya apa? Ujian. Semuanya. Mungkin sekarang jenengan atau mungkin 15 tahun lagi jenengan jadi dokter sukses. Apakah di situ nggak ada ujian? Banyak sekali ujian. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di mana, dari dunia ini. Baru kita akan merasakan entah naudzubillah di surga, dan itu yang paling kita harapkan, atau naudzubillah kita masuk ke dalam apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia itu ad-dunya darul bala, kata para ulama. Dunia itu tempatnya apa? Ujian. Kita mungkin nggak ada lagi ujian apa SMP, nggak ada lagi ujian nasional SMP, SMA, kemudian apa ujian skripsi, kemudian apa tesis, kemudian apa disertasi, nggak ada. Tetapi adanya apa? Ujian kehidupan langsung. Anak kita diuji sakit ya. Kemudian apa lagi? Uji kita normal-normal, mobil ditabrak ya kan. Itu ujian kan itu. Kita bagaimana bersikapnya? Qadarullah misalnya ujian orang tua kita meninggal, itu ujian ya. Jadi ujian, memang dunia tempat ujian. Ketika Allah kasih ujian, Allah tahu nggak itu akan ada ujian? Allah tahu apa tidak? Allah tahu apa tidak? Kalau Allah dia akan memberikan ujian, tahu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian, Allah tahu nggak ujiannya modelnya apa? Allah tahu. Dan ketika kita menghadapi ujian, Allah tahu nggak bagaimana sikap kita? Allah tahu. Maka tinggal kita memilih. Ketika datang ujian, kita tuh gimana? Mau sabar atau mau marah-marah atau mau ngersuloh atau mau apa yakni banyak mengeluh. Itulah sifat kita nanti akan membedakan. Maka dari itu sebagian ulama diantaranya Imam Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala, tentang orang yang menghadapi ujian itu ada empat orang. Yang pertama yaitu apa? Atau tiga ya. Yang pertama yaitu apa? Orang yang mengeluh, marah ketika mendapatkan apa? Ujian. Yang kedua yaitu apa? Orang yang sabar. Ini satu tingkat di atasnya lagi. Lalu yang ketiga yaitu apa? Orang yang ridho terhadap ujian tadi. Ridho sudah. Sabar itu ya saya sabar, nggak marah, nggak ngeluh. Tapi lebih tinggi lagi apa? Ridho sudah. Sudah ridho, benar ridho. Dan yang keempat yaitu apa? Bersyukur. Ada tak orang di sini yang kalau ada musibah dia bersyukur? Ada. Dan itu paling berat. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau melihat sesuatu yang kita sukai, Nabi katakan apa? Nabi ngajari kita doa apa? Kalau kita senang nih, dikasih mobil misalnya. Senang apa enggak? Senang Pak Ustadz, kasih mobil, gimana enggak senang? Apa doanya? Ya Alhamdulillah. Tapi lengkapnya gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang pas. Ayo, siapa yang tahu? Kalau kita melihat sesuatu yang disukai,
Kemudian kita berdoa, gimana doanya? Oh, subhanallah itu takjub. Ya boleh, tapi kurang pas. Kata Nabi mengatakan, Alhamdulillah binikmatihi tatimmus solihat. Apa artinya? Alhamdulillah binikmatihi. Alhamdulillah kan segala puji bagi Allah. Binikmatihi yang dengan nikmat-nikmatnya siapa? Allah, kebaikan menjadi semakin apa? Sempurna. Ya apa tidak? Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Semakin sempurna apa tidak? Sempurna. Dulu ngontrak, sekarang punya rumah sendiri meskipun apa? 5 kali 10 misalnya. Semakin sempurna. Dulu nggak punya anak, sekarang semakin punya anak, maka apa? Semakin sempurna. Tapi ada orang yang sekata Nabi SAW mengatakan, ketika ya dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka, dia masih bersyukur. Dan ini yang paling tinggi. Apa doanya? Apa doanya? Apa doanya? Jadi kena musibah nih, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Ada lanjutannya. Sama, alhamdulillah. Tapi ada lanjutannya beda. Yaitu apa? Ala kulli hal. Tak ulang. Kalau seandainya kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah binikmatihi tatimmus solihat. Kalau kita melihat sesuatu yang kita suka apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Yaitu apa? Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Jadi kalau misalnya ketemu kayak misalnya kayak kita-kita ya, atau orang-orang yang Masya Allah sudah lama belajar, kalau ditanya, gimana keadaan antum? Gimana keadaan jenengan? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu mesti ada apa-apa di belakangnya. Karena apa? Dia mesti ada sesuatu yang dia suka. Misalnya anaknya mati. Atau misalnya apa? Dia mungkin baru diusir dari kontrakannya. Tapi kalau dia mengatakan, Alhamdulillah binikmatihi tatimu solid. Wah, berarti dia ada sesuatu yang menggirakan. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Jadi dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah pun juga apa? Bersyukur. Dan itu adalah kondisi yang paling tinggi ketika seseorang mendapatkan apa? Musibah. Kemudian selanjutnya, tentang dalamnya neraka di halaman selanjutnya. Dalamnya neraka itu sedalam 70 tahun perjalanan. Ya, nggak bisa dibayangin. Gimana 70 tahun perjalanan dalam neraka? Berarti neraka ini luas sekali, betul. Luas sekali dan dalam sekali. Buktinya apa? Kata Nabi SAW mengatakan, ketika duduk-duduk bersama para sahabat, lalu terdengar dentuman yang keras. Lalu para Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang kita tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Karena kalau kita misalnya gimana keadaan fulan? Allahu a'lam. Kita nggak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Kira-kira kenapa? Hah? Jangan malu-malu dong kalau jawab. Kenapa? Ya betul, hanya Allah yang tahu. Kenapa kau tidak mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam sekarang? Nggak boleh, kenapa? Oh bukan. Ya betul. Cuma maksudnya bukan itu alasannya. Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira kenapa? Misalnya, gimana fulan? Allahu a'lam. Kita nggak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Hah? Betul, tapi cuma kurang tepat pasnya. Betul, Rasulullah memang nggak tahu. Kenapa kok sekarang kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam, tapi di zaman para sahabat boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Mumtaz. Karena Rasulullah SAW sudah apa? Meninggal. Jadi sekarang tuh saya pernah tanya, gimana ini? Saya pernah bertanya, saya lupa tanya apa. Dia jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Lah, Rasul sudah meninggal kok gimana mungkin tahu? Ya betul itu juga jawabannya. Cuma lebih tepatnya yaitu apa? Karena Rasulullah SAW sudah apa? Sudah meninggal. Ya. Ketika ditanya, apa yang tadi kau dengar dari suara dentuman yang keras, kata Nabi SAW kepada para sahabat. Allah wa Rasul alam. Kata Nabi mengatakan apa? Hada hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan. Fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi SAW mengatakan, suara tadi itu ialah suara batu yang dilempar sejak 70 tahun yang lalu. Kita kan nggak tahu 70 tahunnya yakni apa? Ada yang mengatakan 70 tahunnya yakni apa? Apa namanya? Di sisi akhirat. Berarti kan satu hari sama dengan berapa tahun kalau di akhirat? Satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun? 1.000 tahun. Berarti kalau 70 tahun, ya untuk sendiri. Berapa lama sudah? Atau satu hari, ya ini maksudnya 70 tahun di sisi dunia. Kata pula ada perbedaan pendapat. Cuman intinya, ini batu yang dilempar 70 tahun lalu. Kan nggak mungkin kalau batu misalnya dilempar dari misalnya dari langit yang paling tinggi, bukan di luar angkasa ya, dari langit paling tinggi, paling mungkin berapa jam sih sudah sampai misalnya.
Ini batu dilempar 70 tahun yang lalu. Masya Allah. Dalam sekali, yaitu apa? Tentang apa? Neraka. Jadi gimana kita bisa keluar dari api neraka? Ya, kalau seandainya apa begitu apa dalamnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk apa? Untuk kita. Maka dari itu, di poin selanjutnya kita saya suguhkan tentang beberapa amalan yang bisa membebaskan kita dari apa? Dari api neraka. Di antara amalan yaitu apa? Yaitu ikhlas beramal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dosa yang paling besar ialah kesyirikan dan amalan yang paling utama ialah ikhlas di dalam apa? Beramal, ya. Amalan apapun kalau tidak dibangun di atas rasa ikhlas, maka tidak ada. Yaitu apa? Pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian tak tunjukkan sama kalian tentang dosa besar yang paling besar? Apa kata Nabi SAW mengatakan? Al-isyraku billah. Yaitu apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua kalau beramal itu harus ikhlas. Karena dengan keikhlasan tadi Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap pujian manusia, ya. Masing-masing akan ada hisabnya. Masing-masing mengetahui kondisi apa? Hatinya. Maka ketika beramal harus apa? Kondisi apa? Ikhlas, ya. Apapun, baik sholat, baik zakat, baik puasa, baik umrah, baik haji, baik belajar, ya. Kemudian apa lagi? Baik menyembelih, ya, kemudian apalagi berbakti sama orang tua, itu semuanya dilakukan karena apa? Ikhlas kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan apa? Pujian. Maka dari itu dahulu para ulama rahimahumullah ketika beramal itu mereka menyembunyikan amalannya. Di antaranya siapa? Kalau tidak salah Al-Fudail bin Iyad kalau tidak salah, ya. Atau mungkin yang lainnya. Yaitu apa? Ketika itu di penduduk Madinah atau orang-orang di Madinah, setiap malam mereka mendapatkan karung, ya, mungkin setengah karung atau mungkin satu karung, wallahu alam nominalnya berapa beratnya, ya, yaitu apa? Gandum. Setiap malam mereka tidak tahu siapa yang memberikan gandum ini. Gak ada yang tahu. Jenengan bisa beramal seperti ini, dikasih ke satu RT setiap malam. Teman jenengan nggak ada yang nggak ini apa mau apa menyebarkannya. Taunya kapan? Setelah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, melihat dia apa? Adanya bekas hitam di mana? Di pundak, di punggungnya. Yang biasanya ini dilakukan oleh apa? Orang-orang yang terbiasa membawa apa? Karung berisi apa? Makanan. Masya Allah, disembunyikan betul-betul. Setiap pagi dia kaget, oh, ada gandum. Semuanya dapat penduduk Madinah ketika itu. Gak ada yang tahu siapa memberi. Kalau sekarang kan tidak. Iya, tapi saya masih berhusnuzon. Kita harus berhusnuzon. Bisa jadi apa? Memang itu apa digunakan untuk laporan, kan terkadang kalau ada serah terima apa namanya bantuan ada fotonya, itu jangan berhubung oh ini ria, enggak bisa. Karena apa? Bisa jadi ini menjadi apa? Laporan bagi siapa? Muhsininnya. Sekarang tidak bisa di masa seperti itu, ya. Karena memang masanya adalah ya apa? Apalagi sekarang banyak bantu lembaga-lembaga yang apa menyalurkan bantuan itu apa tidak pada tempatnya, ngawur-ngawuran. Nah, sekarang tidak bisa langsung tuduh. Tapi di masa itu mereka benar-benar apa menyembunyikan apa amalannya. Maka dari itu nggak salah misalnya kalau dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabbi." Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara sedekah sembunyi misalnya ada Gojek misalnya datang sama kita, bawa kita pesan makanan. Berapa, Pak? Totalnya 51.000. Dengan kasih 55.000 itu sedekah. Ya, 4.000-nya apa sedekah. Dia nggak menyadari bahwasanya Pak itu sedekah kita kepada siapa? Kepada mereka. Bagi mereka 4.000 itu begitu besar. Bagi kita mungkin 4.000 apa kecil. Parkir di sini berapa? Hah? 8.000 flat. Flat 8.000. Itu bagi kita mungkin mudah 8.000. Bagi mereka 4.000 itu begitu besar. Makanya ketika dikasih 4.000, oh terima kasih Pak, terima kasih Pak, ya. Masya Allah, itu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang apa kita tidak apa, nggak akan kasih kan masa Mimi ini nanti abah mau sembunyi-sembunyi sedekahnya misalnya. Tolong ini sembunyi-sembunyi ya, ini loh sembunyi-sembunyi. Enggak, sembunyi-sembunyi yaitu apa? Benar-benar menyembunyikan amalan. Dan terus yaitu amalan tersembunyi yaitu apa? Misalnya berpuasa, kan berpuasa nggak ada yang tahu. Misalnya istri punya kebiasaan memang bangunnya pas subuh, ya, memang bangunnya apa pas subuh, tapi jenengan apa punya kebiasaan yaitu apa bangunnya yakni apa sebelum subuh, kemudian jenengan sahur nggak bangunkan istri, ya, diam-diam subuh kemudian berpuasa, itu juga termasuk amalan yang bisa disembunyikan. Jadi yang pertama yaitu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yaitu tidak melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya.
Tidak apa membuat sesuatu yang baru di dalam agama Islam ini. Sudah kita ikut Nabi SAW bagaimana Nabi SAW beramal. Lihat, ada jamaah umroh, saya nggak tahu ya dari travel mana ya. Jemaah haji kalau nggak salah, lama lagi, nggak tahu ini baru atau mungkin yang katanya yang tahun ini ya. Nah. Ini ada lagunya dengan apa menunjukkan ini jamaah dari haji mana. Nauzubillah, ini ketika tawaf seperti ketika apa sa'i seperti ini ya. Makanya antum jenengan kalau misalnya umrah nanti ya, Allah berikan kesempatan untuk umrah ataupun haji, terutama umrah ya bisa. Kalau haji kan mungkin kita terlalu melihat. Bisa jadi melihat jamaah haji Indonesia itu paling ramai. Jamaah jenis itu paling ramai. Ya dengan padahal semua mereka itu apa? Minta sendiri-sendiri. Apakah ramainya seperti oh ini kan zikir baik. Pertanyaannya apakah ini disyariatkan oleh Nabi SAW seperti ini tata caranya? Enggak pernah. Nabi SAW mengatakan, jangan kita ini berlelah-lelah dalam sebuah amalan yang Nabi SAW tidak pernah anjurkan. Akhirnya apa? Tertolak amalan tadi. Kata Nabi SAW mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaruddun. Barang siapa yang beramal yang enggak ada tuntunan dari kita, maka apa? Tertolak amalan tersebut. Udah capek-capek beramal, justru apa? Kita tidak apa? Tidak, ya ini apa? Diterima amalan. Ini maka keliru. Misalnya lagi, ada jamaah, bukan hanya Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, sebagian dari seluruh dunia, dari benua manapun. Di setiap tawaf, ini apa namanya tawaf di Ka'bah, yang kita disyariatkan untuk apa? Untuk kita mencium, yaitu apa? Yaitu apa? Hanya hajar aswad. Ya, hanya saat mencium. Ya, sebagian orang berusaha untuk mencium di semua rukun-rukunnya. Rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, diciumin semua. Ini nggak ada syariatnya dari Nabi SAW. Ya, ngapain kita capek-capek nyium 4 rukun kecuali apa? Seharusnya yang satu tok mencium 3 rukun selanjutnya. Ya, itu nggak ada syariatnya dari Nabi SAW. Tidak disyariatkan. Misalnya lagi ada orang, saya pernah melihat ketika umroh, di semua rukun dia memberikan tanda seperti ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan seharusnya apa? Dianya diajar aswad kan. Kalau tidak bisa nyium, ajar aswad kita apa? Kita memberikan apa? Bukan isyarat sebelum itu, yaitu apa? Melambaikan tangan, mengusap. Kalau tidak bisa mengusap, maka apa? Dengan tongkat misalnya. Tongkat seperti ini diujungkan, itu boleh. Kalau nggak bisa lagi, maka kita apa? Melambaikan apa? Tangan. Ada di sebagian orang yaitu apa? Di semua rukun, Bismillah, Allahu Akbar. Nanti di rukun Iraki, Bismillah, Allahu Akbar. Ini nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak dalam hadis yaitu apa? Kita kalau beribadah diisyaratkan untuk mencontoh siapa? Rasul SAW. Misalnya kata Nabi mengatakan tentang sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kita periksa hadis-hadis Nabi SAW pada masa sekarang. Gimana Nabi sholat? Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana apa rukuknya, bagaimana bacaan-bacaannya, bagaimana model sujudnya, ya. Ada orang sekarang sholat Allahu Akbar tangannya begini. Apa ada tuntunan Nabi SAW? Tidak ada. Nabi itu hanya dari dada sampai apa? Mana? Pusar. Ada sebagian orang mungkin di bawahnya pusar begini. Ini nggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya. Ada sebagian orang, mohon maaf, ketika bersedekap begini. Apa ada tuntunan dari Nabi SAW begini? Tidak ada. Antum cek hadis-hadis dari Nabi SAW. Sependek yang saya tahu, tidak pernah Nabi SAW memegang sikunya seperti ini. Yang ada yaitu apa? Pergelangan tangan Nabi SAW apa? Memegang. Ada yang sekedar memegang, ada sekedar apa? Yaitu apa? Menyentuh. Ada penting sekali ya untuk kita apa? Mempelajari apa? Yaitu syariat Nabi SAW ketika apa? Sholat. Begitu pula misalnya apa? Zakat. Banyak sekarang orang-orang sekarang itu ya zakat, terutama zakat mal. Itu nggak tahu bagaimana cara mengeluarkan apa zakat mal. Seakan-akan sebagian mereka ini terakhir yaitu apa? Mengeluarkan zakat mal itu hanya di bulan Ramadan. Itu keliru. Zakat mal itu dikeluarkan ketika kapan? Sudah mencapai apa? Nisab dan sudah mencapai apa? Haul. Nisabnya itu berapa? 85 gram emas apa murni. Meskipun ada khilaf di antara para ulama ya. Misalnya sekarang berapa harga 1 gram emas murni? 1 juta ya, anggap 1 juta. Jenengan punya di ATM hari ini berapa misalnya? Pada hari ini jenengan ATM-nya wah langsung 200 juta. Ah, ini sudah kena apa? Nisab. Bulan apa sekarang? Bulan apa sekarang? Sofar ya, bulan Sofar. Betul ya? Betul kan Sofar? Muharram sudah, sekarang Sofar ya. Maka nanti dilihat Sofar tahun depan. Kalau hartanya semakin bertambah, maka apa? Baru terkena zakat. Nah, sebagian orang ketika ditanya, misalnya saya tanya, ibu punya harta sejak kapan? Nggak tahu Pak Ustadz.
Lupa kita yang punya harta zakat. Masya Allah, itu penting zakat mal. Berarti apa? Nunggu setahun sekarang haulnya. Berarti apa? Bulan Safar. Atau misalnya ambil gampangnya itu apa? Bulan Agustus tahun depan. Baru kalau misalnya, oh ternyata harta bulan depan berapa? Tahun depan. Yaitu apa? Sudah menjadi 6,5 miliar. Kena zakat apa tidak? Kena. Yang mana ke zakatnya? Yang 200 apa yang 6,5 miliar? Yang mana? Yang 200 juta di tahun lalu apa 6,5 miliar yang tahun depan? Yang mana? Yang 6,5 miliar tahun depan, bukan yang 200. Ya, Masya Allah ya. Jadi 6,5 miliar. Coba 6,5 miliar dikurangi 2,5% berapa jadinya? Kalau 10%-nya berarti berapa? 650 juta. Berarti 1%-nya berapa? 65 juta. Kalau 2,5% berapa? 130 juta tambah 32,5. Betul ya? Berarti berapa? 162 juta 500 dari 6,5 miliar. Masa banyak sih? Masa banyak? 6,5 6.500 juta dikurangi berapa? 6,5 miliar dikurangi berapa? 162 juta 500. Masa banyak? Sedikit sekali itu. Dan makanya jenengan harus apa? Tahu bagaimana apa cara belajar mengeluarkan zakat mal. Ini baru zakat mal. Belum zakat apa? Peternakan, belum zakat apa? Pertanian. Pertanian itu dibagi juga oleh para ulama. Pertanian yang airnya lancar, ya, pertanian yang apa? Yang airnya mungkin yang dari orang lain atau kongsi. Itu dibahas oleh para ulama. Maka ternyata naudzubillah, sebenarnya kalau kita hari semakin belajar agama itu semakin menyadari bahwasanya apa? Diri kita itu dahulu apa? Sangat jahil, sangat apa? Bodoh terhadap masalah apa? Agama, dan kita harus belajar. Itu saya wasiatkan sama diri saya pribadi ya, dan kepada panjenengan semua. Meskipun jenengan belajar ilmu dunia itu kedokteran, jangan lupa belajar tentang apa? Kewajiban-kewajiban panjenengan, tentang apa? Urusan apa? Agama. Tentang sholat juga. Tentang sholat banyak orang keliru mengatakan bahwasanya apa, waktu imsak yaitu apa, sudah nggak boleh makan lagi. Boleh. Waktu imsak itu kapan sih sebetulnya? Imsak itu artinya dari kata-kata amsaka yumsiku imsakan. Itu artinya apa? Menahan. Kapan sih dimulai menahan ya ini rasa lapar itu kapan? Ya sejak waktu apa? Azan subuh. Ada sebagian orang waktu imsak, oh nggak boleh makan lagi. Oh, masih boleh ya. Ini masih apa, Bu? Boleh. Taib. Sebenarnya masih banyak lagi ya, karena kita belum bahas tentang surganya. Maka insya Allah kalau ada pertemuan datang kita akan melanjutkan tentang surga dan neraka ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sebelum saya akhiri? Semoga tidak ada. Bismillah. Baik, terima kasih atas kajian pada hari ini Ustadz Ananda. Barangkali mungkin ada satu penanya dari Mas Mbak sekalian. Alhamdulillah, tidak ada. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Nggak ada yang tanya. Yes. Oh, ada juga. Sin, satu Ustadz.